Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan tahap awal dalam proses pendidikan yang penting dalam pembentukan karakter dan potensi anak. Manajemen yang efektif dalam lingkungan PAUD sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang baik dari berbagai aspek, termasuk pendidikan, kurikulum, personalia, kesiswaan, keuangan, prasarana dan sarana, pemasaran, serta hubungan masyarakat. Yang pertama, terdapat manajemen pendidikan dalam PAUD. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada perencanaan pendidikan, yaitu merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran, mengatur pengaturan kelas yang kondusif, penyusunan jadwal, dan penugasan guru untuk memastikan terlaksananya pembelajaran yang efektif dan inklusif. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis bermain, serta memonitor perkembangan dan kemajuan anak secara individual. Selanjutnya ada manajemen kurikulum PAUD. Yang pertama, pengembangan kurikulum, yaitu merancang kurikulum yang mencakup berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional, dan kreativitas. Yang kedua, penyusunan bahan ajar. Memilih dan menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, memperhatikan kebutuhan dan minat anak-anak. Yang ketiga, ada evaluasi kurikulum. Melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum untuk mengevaluasi efektivitasnya, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya ada manajemen personalia PAUD. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, melakukan proses rekrutmen dan seleksi guru yang berkualitas dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan PAUD. Yang kedua, ada pengembangan profesional, memberikan pelatihan dan pengembangan kontinu kepada staf dan guru PAUD untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan mengelola kelas. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap staf dan guru, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan penghargaan atas prestasi yang baik. Selanjutnya ada manajemen kesiswaan PAUD. Yang pertama, penerimaan siswa, yaitu melakukan proses penerimaan siswa dengan transparan dan adil, memastikan bahwa anak-anak yang masuk memiliki kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan PAUD. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi perkembangan. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan anak secara individual, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi anak, serta memberikan dukungan dan intervensi yang sesuai. Yang ketiga, terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat, minat, dan kreativitas anak-anak di luar jam pembelajaran. Selanjutnya terdapat manajemen keuangan PAUD. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu merencanakan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang mencakup biaya operasional, pembelian perlengkapan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan staf. Yang kedua, pengelolaan dana. Mengelola dana dengan hati-hati, melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan keuangan. Yang ketiga, ada penggalangan dana. Melakukan upaya penggalangan dana melalui kerjasama dengan orang tua, sponsor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya terdapat manajemen sarana dan prasarana PAUD. Yang pertama, perencanaan dan pemeliharaan. Merencanakan dan memelihara prasarana dan sarana yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua, penyediaan dan pengelolaan alat main. Menyediakan alat permainan yang sesuai dengan perkembangan anak dan mengelola penggunaan alat permainan dengan baik. Yang ketiga, kebersihan dan keamanan. Menjaga kebersihan lingkungan, memastikan keamanan anak-anak, dan menerapkan standar keamanan yang sesuai. Yang kemudian selanjutnya terdapat manajemen pemasaran PAUD. Yang pertama terdapat strategi pemasaran. Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif termasuk promosi, pemasaran melalui media sosial, dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi terkait. Yang kedua, identifikasi keunggulan. Mengidentifikasi keunggulan PAUD dalam hal kurikulum, fasilitas, guru yang berkualitas, atau pendekatan pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, terdapat kemitraan dengan orang tua.
membangun hubungan yang baik dengan orang tua, melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, dan memberikan informasi yang jelas mengenai kegiatan dan perkembangan anak-anak. Dan selanjutnya terdapat manajemen hubungan masyarakat PAUD. Yang pertama, komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, orang tua, dan pihak terkait lainnya, baik melalui pertemuan rutin, surat, pemberitahuan elektronik, atau media sosial. Yang kedua, keterlibatan komunitas. Melibatkan komunitas dalam kegiatan PAUD, seperti mengundang anggota komunitas untuk menjadi pembicara tamu atau mengadakan kegiatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, keberlanjutan. Membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan PAUD. Kesimpulannya, manajemen dalam PAUD melibatkan aspek-aspek penting seperti pendidikan, kurikulum, personalia, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, pemasaran, serta hubungan masyarakat. Dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dalam setiap aspek tersebut, PAUD dapat menciptakan lingkungan pembelajaran optimal, mendukung perkembangan holistik anak-anak, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.